Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Pamulang ingin membuat video pembelajaran mata kuliah Manajemen Strategik Pertemuan 1 atau Modul 1 mengenai definisi manajemen strategi dan ruang lingkup manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Sandra Aulia Sabrina Putri dari kelas 04 SAKS 10 dengan NIM 24101111201692. Perkenalkan, saya Ayani Cahati dengan NIM 241011201189. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Diva Lailatus Salama dari kelas 04 Sake 010, NIM 241011201353. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai definisi dan ruang lingkup manajemen strategi. Sebelum masuk ke materi utama, coba kita lihat kondisi dunia bisnis saat ini. Banyak sekali perusahaan besar yang dulu sangat terkenal, tapi sekarang sudah tidak lagi dominan di pasar. Hal ini sering terjadi karena perusahaan tersebut tidak mampu menyesuaikan strateginya dengan perubahan lingkungan bisnis. Sebaliknya, ada juga perusahaan yang mampu bertahan bahkan terus berkembang karena memiliki strategi yang tepat. Contohnya seperti perusahaan teknologi Apple yang mampu bertahan dan berkembang dengan strategi inovasi produknya, atau perusahaan kopi Starbucks yang tidak hanya menjual kopi tapi juga menjual pengalaman kepada konsumennya. Hal-hal seperti inilah yang menunjukkan pentingnya manajemen strategi dalam suatu organisasi. Untuk memahami hal tersebut lebih lanjut, kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian dasar dari manajemen strategi. Saya masuk ke slide 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dasar, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen strategi. Secara umum, manajemen strategi adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi berbagai strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Charles W. L. Hill dan Garrett R. Jones dalam buku Strategic Management and Integrated Approach, manajemen strategi merupakan proses yang mencakup analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Artinya, manajemen strategi tidak hanya sekedar membuat rencana, tetapi juga bagaimana organisasi memahami kondisi yang dihadapi, menentukan langkah yang tepat, serta mengevaluasi hasil dari strategi tersebut. Nah, sebagai contoh nyata, perusahaan seperti Netflix awalnya hanya menyediakan layanan penyewaan DVD. Namun, ketika teknologi berkembang dan masyarakat mulai beralih ke layanan digital, perusahaan tersebut mengubah strateginya menjadi layanan streaming online. Strategi tersebut membuat Netflix mampu berkembang pesat sehingga sekarang. Contoh ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sejarah singkat perkembangan manajemen dan strategi. Pada tahun 1950-an, fokus pada anggaran dan pengawasan keuangan sebagai alat perencanaan dan kontrol. Pada tahun 1960-an, perencanaan perusahaan atau corporate planning, prediksi ekonomi dan pasar secara rinci. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980-an, perencanaan strategi dan lalu konsep manajemen strategi, kompetensi inti dan reaktivitas terhadap lingkungan. Berikutnya ada tahap dalam manajemen dan strategi. Yang pertama ada formulation, yang kedua ada implementation, yang ketiga ada evaluation, dan terakhir ada correction. Ringkasan, perumusan, lalu penerapan, lalu penilaian, lalu koreksi. Setiap tahap bersifat iteratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Berikutnya ada analisis lingkungan dan SWOT. Analisis lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar perumusan strategi. Dari eksternal, identifikasi peluang dan ancaman.
seperti market, teknologi, sosial, dan ekonomi. Dari internal, kekuatan dan kelemahan, atau sumber daya atau kompetensi inti. Dari SWOT menghubungkan kondisi menjadi strategi praktis. Berikutnya visi, misi, tujuan, dan kebijakan. Visi misinya memberi arah jangka panjang dan identifikasi organisasi dasar perumusan strategi. Tujuan jangka panjang dan tahunan. Tujuan jangka panjang menetapkan target strategi. Tujuan tahunannya menerjemahkan ketindakan operasional. Kebijakannya, paduan pengambilan keputusan yang menjaga konsistensi pelaksanaan strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diva. Baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Nah, integrasi ini itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi kode etik. Yang pertama definisi perilaku. Kode etik ini membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, kode etik kedua itu ada standar praktik bisnis. Nah, ini tuh kode etik ini mendorong praktik bisnis yang bermutu tinggi dan bermoral untuk menciptakan reputasi positif bagi organisasi. Yang ketiga ada evaluasi diri dan tanggung jawab. Kode etik ini memberikan patokan bagi anggota organisasi dalam menilai apakah tindakan mereka itu sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma organisasi, serta menetapkan kerangka kerja untuk perilaku yang bertanggung jawab dan etis mengarahkan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir itu ada identitas organisasi. Kode etik ini menciptakan identitas khusus bagi organisasi untuk membedakan organisasi dari yang lain dan menunjukkan komitmen pada etika bisnis. Selanjutnya itu ada prinsip etika bisnis yang baik. Yang pertama itu dapat dipercaya. Kepercayaan itu adalah upah atau masukan dari berbagai pihak untuk membantu organisasi beradaptasi dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Dan yang kedua itu berpikiran terbuka. Yang ketiga, penuhi komitmen dan kewajiban. Untuk memenuhi komitmen dan kewajiban ini kepada pelanggan dan rekan bisnis adalah landasan untuk membangun reputasi yang baik. Yang keempat itu ada dokumen yang jelas. Dokumen yang jelas ini bentuknya transparansi dan kejujuran dalam komunikasi dan representasi produk atau layanan yang sangat penting. Yang kelima, terlibat dalam komunitas. Keterlibatan dalam komunitas itu menunjukkan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan lokal. Selanjutnya ada kontrol akuntansi. Kontrol akuntansi itu mengendalikan aktivitas akuntansi, membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan integritas dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada bersikap hormat. Bersikap hormat itu terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan adalah prinsip etika yang sangat besar. Selanjutnya ada perbedaan strategi bisnis dan strategi militer. Dan strategi itu adalah bahwa strategi bisnis dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan asumsi kompetisi. Sedangkan strategi militer itu didasarkan pada asumsi konflik. Nah, ini ada beberapa persamaan strategi bisnis dengan strategi militer. Yang pertama itu tujuan akhir.
yang baik dalam bisnis maupun militer itu tujuan akhirnya adalah mencapai keberhasilan. Di bisnis itu bisa berarti meningkatkan pangsa pasar atau profitabilitas. Sementara dalam militer itu bisa berarti mencapai kemenangan dalam konflik. Persamaan yang kedua itu ada alokasi sumber daya. Baik dalam bisnis maupun militer, ada keterbatasan dalam sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan strategis di kedua bidang ini melibatkan pengalokasian sumber daya secara efisien. Yang ketiga ada analisis lingkungan. Baik dalam bisnis maupun militer, perencanaan strategis mencakup analisis menyeluruh tentang lingkungan eksternal dan internal. Hal ini melibatkan memahami peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan yang ada. Yang keempat itu kerjasama dan koordinasi. Di kedua bidang, kerjasama dan koordinasi di antara tim atau unit yang berbeda sangat penting untuk mencapai tujuan akhir. Dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap perubahan. Di dunia bisnis yang kompetitif ini dan dalam lingkungan militer yang berubah-ubah, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan itu penting mencapai kesuksesan. Selanjutnya itu materi pembahasannya ada perbedaan antara strategi bisnis dengan strategi militer. Nah, yang pertama itu tujuan dan konteksnya. Meskipun ada persamaan dalam prinsip-prinsip manajemen strategis, tujuan dan konteks utama dari strategi bisnis itu adalah persaingan dan keuntungan, melainkan beda lagi dengan strategi militer. Tujuan utamanya itu adalah konflik dan keamanan, dan itu jelas sangat berbeda. Itu yang kedua ada pentingnya kehidupan dan kematian. Strategi militer memiliki konsekuensi yang lebih besar karena melibatkan nyawa manusia dan integritas negara. Strategi bisnis juga penting, tetapi keputusan strategis bisnis tidak berdampak pada kehidupan dan kematian sebagaimana dalam militer. Yang keempat itu ada risiko dan kerugian. Risiko dalam strategi bisnis ini terkait dengan kehilangan pasar atau kerugian finansial. Dalam militer, risiko dapat menghasilkan kerugian nyata seperti korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Dan yang terakhir itu ada fokus pada wawasan versus intelijen. Militer itu sering mengandalkan intelijen dan informasi tentang musuh. Sedangkan dalam bisnis, fokusnya itu lebih pada wawasan pasar dan perilaku pelanggan. Organisasi, komunikasi informal dan perilaku positif terhadap perubahan. Identifikasi pemanfaatan peluang, alokasi sumber daya efektif, koordinasi dan kontrol lebih baik, kemungkinan jangka panjang dan adaptasi. Dan yang materi terakhir itu ada pertama dari manajemen strategi. Manajemen strategi itu bukan hanya serangkaian teori, melainkan rangka kerja vital yang membimbing organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Nah, ini yang pertama ada arah dan keunggulannya. Dia bertindak sebagai kompas organisasi, menetapkan arah jangka panjang dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada proses adaptif, melibatkan analisis lingkungan, rumusan, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan responsif terhadap perubahan pasar dan internal. Yang ketiga, integrasi komprehensif. Ini menyatukan visi, misi, tujuan, kebijakan, serta etika bisnis sebagai fondasi untuk pengambilan keputusan strategis yang kokoh. Dan yang terakhir itu pendorong kinerja, memberikan manfaat berupa alokasi sumber daya yang efektif, komunikasi yang jelas, dan peningkatan kerja yang kokoh. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon bimbingan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.